Sebab pengendalian pikiran. Angela tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sangat tidak rasional. Dan dia hampir menangis karena gugup. Pemuda itu tampak menikmati perasaan mendominasi orang lain. Dan setelah melihat ekspresinya, dia semakin bersemangat untuk melahapnya. Dia bersumpah bahwa dia akan mendapatkan wanita peri ini. Tidak peduli biayanya, dia harus membawanya kembali. Sementara itu, Dominic tidak tahan lagi. Namun dari percakapan Angela dan pemuda itu, ia telah belajar banyak. Kenyataannya, para elf bernasib buruk. Bahkan seorang putri terhormat sedang dilecehkan di wilayahnya sendiri. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika saja para elf lebih kuat, tidak ada yang berani bertindak arogan di wilayah mereka. Ketika Dominic mengetahui bahwa itu hanya ada 5 kaisar domain spiritual, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Jadi terlepas dari siapa yang berada di belakang pemuda ini, Dominic tetap tidak terpengaruh. Paling banyak, pemuda itu akan mendapat dukungan dari pejuang Imperial Realm. Dominic tidak takut pada siapapun, bahkan Darren, seorang kaisar langit. Ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan orang lain mendekat, jadi dia dengan cepat menelan kata-katanya. Dia penasaran ingin melihat berapa banyak orang yang akan muncul hari ini. Siapapun yang berani menindas Angela tidak akan luput. Mereka akan dimusnahkan sekaligus. Pada saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan. "Bill, apa yang kamu lakukan di sini?" Pemuda itu gemetar saat mendengar suara itu. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Sebuah regu 30 orang sedang menuju ke sana. Ketika pemuda itu melihat pemimpin kelompok itu, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat menyapa. "Salam, Tuan Flynn." Segera, sekelompok orang berdiri di hadapan mereka. Tuan Flynn kelompok memiliki 10 lebih banyak orang dari Biles. Kedua kelompok ini berada pada level yang sangat berbeda. Ras elf sudah menetapkan batas 30 orang untuk memasuki hutan elf. Ini berarti bahwa Tuan Flynn didukung oleh salah satu kekuatan domain spiritual yang paling kuat, dan salah satu kekuatan terpenting bagi para elf. Tuan mata Flynn berbinar-binar saat melihat Angela. "Wow! Wanita peri yang cantik," batinnya. Meskipun semua wanita peri itu menarik, Angela menonjol dari yang lain. "Apa yang terjadi, Bill? Apa kamu dalam masalah?" Tuan Flynn bertanya, mengalihkan pandangannya ke pemuda itu. "Aku tidak dalam masalah, Tuan Flynn. Aku hanya berkeliaran. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Bill menanggapi dengan senyuman. "Bill, kamu tidak jujur." Tuan Flynn terkekeh. Hati Bill bergetar lagi ketika ia melihat senyum itu. Lalu, dengan nada sopan, dia berkata, Tuan Flynn, aku baru saja kembali dari ngarai dan berlari kedua orang ini. Setelah mengetahui bahwa wanita peri ini masih perawan, aku ingin membawanya kembali. Tapi dia menolak, dan kita menemui jalan buntu. Aku sedang bersiap untuk membawanya menemui Ratu Peri." Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Tuan Flynn, pewaris keluarga Flynn dan salah satu kekuatan domain spiritual yang paling kuat. Dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung perasaannya. Meskipun kekuatan di belakangnya hanya turun 1 tingkat dari keluarga Flynn, perbedaan di antara mereka adalah siang dan malam. Keluarga Flynn memiliki pejuang pra-imperial, tapi Bill keluarga Warren tidak. Penting untuk diingat bahwa itu fighter prakekaisaran dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan apapun tanpa fighter prakekaisaran. Inilah perbedaan antara keluarga Flynn dan keluarga Warren. Sekaligus, Bill kecewa karena tidak akan bisa mendapatkan Angela hari ini. Mengingat kepribadian Tuan Flynn dan fakta bahwa wanita peri ini masih perawan, dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini tergelincir. Jika Tuan Flynn secara pribadi mengunjungi Ratu Peri, dia tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaannya. Alasannya adalah seluruh ras elf tidak bisa mengambil risiko menyinggung keluarga Flynn. Seperti yang diharapkan, Tuan mata Flynn semakin cerah setelah mendengar penjelasan Bill. Ketika Bill selesai berbicara, Tuan Flynn berbalik untuk melihat Angela. Dia tidak berusaha menyembunyikan penampilan bejatnya, dan dia diam-diam senang. "Wanita peri cantik yang masih perawan. Bukankah itu hanya hal terbaik yang pernah ada?" Dia bertanya-tanya. Ia tidak terlalu memikirkan apakah Angela akan setuju atau tidak. Tapi dia yakin tidak ada wanita yang disukainya yang bisa pergi darinya, belum lagi para elf harus bergantung pada keluarga Flynn. Bahkan Ratu Peri harus menunjukkan kesopanan dan rasa hormat padanya. Begitu ia dan timnya yang terdiri dari 30 orang tiba, Angela tahu bahwa situasinya akan semakin buruk. Setelah kekuatan besar domain spiritual tiba di hutan elf, ibunya memperingatkannya untuk tidak menunjukkan wajahnya di depan umum. Eliza tidak ingin dia menarik perhatian pewaris kekuatan besar dan menimbulkan masalah. Selama kurun waktu itu, Angela tidak pernah meninggalkan kamarnya. Tapi ketika Dominic tiba, dia keluar. Ibunya kemudian memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya.
Di saat sukacita, dia lupa apa yang ibunya telah mengatakan kepadanya dan mengambil Dominic pada tur hutan elf. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah begitu cepat. Saat ini, dia panik dan bingung harus berbuat apa. Karena para elf mengalami kesulitan, dia tidak ingin menyinggung kekuatan besar di domain spiritual. Siapa nama kamu? Tuan Flynn bertanya pada Angela. Nama aku Angela. Dia dengan bangga menyatakan. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya dan menimbulkan masalah bagi ibunya dan para elf. Angela? Itu nama yang bagus. Ucapnya sambil menyeringai. Aku menghargai pujian kamu, Tuan Flynn. Nona Angela, Bill hanyalah seorang anak laki-laki, dan dia tidak punya urusan memiliki wanita peri sepertimu. Kamu harus mengikutiku karena hanya aku yang bisa memilikimu. Juga, Ratu Peri tidak akan menolak permintaanku. Tandasnya tegas. Di sisi lain, Bill memiliki ekspresi masam di wajahnya. Meskipun ketidakpuasannya, dia tidak berani menantang Tuan Flynn. Jika Tuan Flynn menargetkannya, bahkan keluarga Warren tidak akan berdaya untuk melindunginya. Mereka bahkan mungkin menyerahkannya ke Tuan Flynn untuk memenangkan hati keluarga Flynn. Inilah perbedaan antara kekuatan tingkat atas dan kekuatan besar. Tuan Flynn, maafkan aku, tapi aku bukan tipe wanita yang telah dilatih khusus oleh para elf. Aku tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan manusia di bawah aturan ras elf. Aku harap kamu tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagiku. Aku harap kamu mengerti. Jelas Angela. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Sekarang aku sudah menyukaimu, aku pasti akan membawamu pergi. Lupakan aturannya, bahkan Ratu Peri dan para tetua tidak berdaya melawanku. Tuan Flynn, tolong jangan menekanku. Angela berbicara dengan nada berbisik. Dan dia hampir menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengambil Dominic pada rute yang berbeda ke Ngarai. Meskipun rute alternatif lebih jauh, mereka akan menghindari masalah. Dia ceroboh karena ia telah gembira dengan kedatangan Dominic S. Apa yang kamu bicarakan, Nona Angela? Aku tidak menekanmu. Aku benar-benar membantumu. Jika kamu mengikuti aku, apakah menurut kamu aku hanya akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa jika terjadi sesuatu pada ras elf? Percayalah, aku tidak akan melakukan itu. Dengan dukungan dari keluarga Flynn, itu akan menjadi besar bagi kamu dan ras elf. Tuan Flynn membual. Tentu saja, sebagai pewaris salah satu kekuatan tingkat atas domain spiritual, dia memiliki hak untuk membuang bebannya. Bill tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Dibandingkan dengan keluarga Flynn, keluarga Warren hanyalah kekuatan kecil. Sedangkan Angela sadar jika ia tidak akan bisa kabur. Dia hanya bisa memikirkan satu cara untuk membuat mereka pergi. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya menemukan ide, jadi dia berkata, Tuan Flynn, aku bisa pergi denganmu, tapi aku punya permintaan. Jika kamu sanggup melakukannya, aku akan mengikutimu dengan setia dan melayanimu seumur hidupku. Benarkah? Nona Angela, jangan ragu untuk membuat permintaan apapun. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Dia jelas percaya diri. Selain Ratu Peri, Angela adalah wanita peri paling cantik dan bermartabat yang pernah dia temui. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan menyerupai Ratu Peri. Yang satu dewasa, sementara yang lainnya murni. Keduanya sangat bisa membangkitkan hasrat seorang pria. Ketika Tuan Flynn pertama kali melihat Ratu Peri, dia langsung terkejut. Tetapi dia juga tahu bahwa Ratu berada di luar jangkauannya. Karena itu, ketika ia bertemu Angela, ia ingin membawanya pergi dan menjaganya untuk dirinya sendiri. Selain Ratu, dia bisa mengambil siapapun yang dia inginkan. Tuan Flynn, ras elf dan ras bersayap memiliki kebencian abadi satu sama lain. Di masa lalu, ras bersayap bahkan mengambil salah satu benteng kami dan menjual puluhan ribu wanita peri ke berbagai bagian domain spiritual. Para elf sangat terhina, dan banyak teman baikku ada di antara mereka. Jika kamu dapat membantu aku membalas dendam dan menghilangkan ras bersayap dari domain spiritual, aku akan setuju untuk pergi bersama kamu dan berjanji untuk melayani kamu selama sisa hidup aku. Ketika Angela selesai berbicara, semua orang terdiam. Bahkan Tuan Flynn, yang telah berbicara dengan percaya diri, kehilangan kata-kata. Dia hanyalah pewaris keluarga Flynn, bukan patriark keluarga. The Winged Race juga tidak bungkuk. Mereka bukan kekuatan yang bisa dengan mudah dia kalahkan. Jika patriark keluarga Flynn ingin melenyapkan ras bersayap tanpa diprovokasi, dia harus membicarakannya dengan senior keluarga. Mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum membuat keputusan. Tapi hasilnya sudah jelas. Tidak akan sepadan dengan usaha untuk memberantas ras bersayap demi seorang wanita peri. Bahkan patriark keluarga Flynn akan berjuang untuk membujuk banyak senior untuk melakukannya. Dan jika patriark bersikeras untuk menjalankan rencana tersebut, tetua keluarga Flynn bisa dengan mudah melengsarkannya dari posisinya sebagai patriark. Di antara pasukan tingkat atas, hanya pejuang alam prakekaisaran yang mampu berdiri dengan kata-kata mereka. Hanya petarung seperti itu yang bisa menjadi tulang punggung kekuatan besar. Jangankan pewaris seperti Tuan Flynn,
bahkan patriark keluarga dapat dengan mudah diganti. Ketika Tuan Flynn tetap diam, Angela tahu bahwa rencananya telah berhasil. Mengingat statusnya, dia jelas tidak berdaya melawan Winged Race. Jika ras bersayap sesederhana itu untuk dikalahkan, para elf akan melakukannya sejak lama. Ras elf saat ini tidak sama dengan yang telah diganggu dan dipermalukan oleh orang lain sebelumnya. Angela merasa bahwa Tuan Flynn harus menyerah begitu saja karena dia tidak dapat memenuhi permintaannya. Tuan Flynn, bagaimana menurutmu? Dia terus mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Setelah jeda singkat, dia menjawab. Nona Angela, aku percaya bahwa itu kamu memahami besarnya kekuatan ras bersayap. Mereka tidak bisa dianggap enteng, dan kamu membuat segalanya cukup sulit bagiku. Aku sangat sadar bahwa itu ras bersayap adalah musuh yang tangguh, tetapi aku hanya memiliki satu keinginan dalam hidup aku. Jika Tuan Flynn tidak dapat memenuhi keinginan itu, maafkan aku karena tidak bisa pergi dengan kamu. Tuan Flynn kemudian tersenyum dan berkata, hampir dengan dingin. Aku mengerti. Nona Angela, kamu bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk pergi denganku sejak awal. Itu sebabnya kamu membuat permintaan yang mustahil. Kamu ingin aku mundur, kan? Jangan salah paham, Tuan Flynn. Angela bingung dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Tuan Flynn menyela. Cukup. Dengan sikap itu, aku tidak berpikir kita punya hal lain untuk dikatakan. Ini bukan terserah kamu untuk membuat keputusan. Ayo lihat Ratu Peri bersamaku. Dia akan memberikan jawabannya. Aku tidak akan pergi. Angela dengan tegas menolak. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibunya atau para elf. Jika dia pergi bersamanya, ibunya akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tentu saja, para elf tidak bisa menyinggung keluarga Flynn. Di sisi lain, sebagai putri peri, dia juga tidak bisa dibawa pergi. Kamu pikir kamu punya hak untuk menolak? Bawa dia pergi! Begitu Tuan suara Flynn memudar, dua ajudannya berjalan keluar di sampingnya. Mereka muncul di depan Angela dalam sekejap mata dan hendak membawanya pergi dengan paksa. Namun saat mereka hendak bergerak, satu orang lagi muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka menuju Angela. Dominic telah menyaksikan semuanya terungkap. Baru setelah Tuan Flynn mulai menekan Angela, dia turun tangan. Dominic! Angela berteriak tak berdaya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa membawamu pergi selagi aku masih di sini. Dia meyakinkannya. Kamu pikir kamu siapa, nak? Apa arogansi? Apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani membual seperti ini? Apakah kamu tidak takut menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Tuan Flynn tidak mengatakan apa-apa, tapi Bill mencibir. Ia sudah lama merasa jengkel dengan Dominic. Bagaimana mungkin orang biasa bisa cocok untuk orang semenakjubkan Angela? Dominic tampaknya tidak berasal dari keluarga yang kuat. Seberapa kuat Dominic jika dia bersedia memberi jalan kepada Bill sebelumnya? Bill dipermalukan di depan Tuan Flynn, jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi akhirnya dia menemukan targetnya. Dia tidak bisa menyinggung Tuan Flynn, tapi dia bisa mengacaukan gorengan kecil itu. Dominic mengatakan sesuatu yang tak terduga Bill. Aku akan berurusan denganmu nanti. Dia kemudian berbalik untuk melihat Tuan Dua Ajudan Flynn. Buzz off! Kata-katanya seperti aturan hukum. Nada suaranya datar, dan suaranya tidak keras. Yang lain tidak merasakan apa-apa. Namun, kedua ajudan itu linglung untuk sesaat. Mata mereka kusam, dan mereka hanya bisa memikirkan satu frasa. Buzz off! Segera setelah itu, mereka melakukan apa yang Dominic perintahkan. Mereka mulai berlari menjauh, mengeluarkan suara dengungan seperti lebah. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat, termasuk Angela, Bill, dan Tuan Flynn. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah mereka belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Itu bahkan lebih jelas di wajah Tuan Flynn karena orang-orang yang berlarian membuat suara berdengung adalah ajudannya. Sebagai pewaris keluarga Flynn, keselamatannya adalah yang paling penting. Mereka yang bisa menjadi ajudannya cukup kuat. Namun, mereka mendengarkan seorang pemuda tak dikenal yang menyuruh mereka bertindak seperti lebah. Itu benar-benar mengubah perspektif semua orang. Jika Tuan Flynn telah menjadi orang yang telah memberikan perintah itu, tak seorang pun akan terkejut. Tapi perintah itu datang dari orang luar. Itu adalah situasi yang sangat aneh. Apa yang kalian berdua bajingan lakukan? Bangun! Tuan Flynn sangat marah ketika dia sadar. Namun, kata-katanya sama sekali tidak berguna. Kedua ajudan Flynn masih berguling-guling di tanah menuju hutan terdekat. Untuk apa kalian masih berdiri di sekitar? Cepat dan tarik mereka! Mereka hanyalah hai bagi keluarga Flynn. Alih-alih mendengarkannya, para pembantunya mendengarkan musuhnya, yang membuat Tuan Flynn merasa benar-benar terhina. Dia berharap untuk tidak lebih dari untuk membunuh dua orang ini langsung.
Tidak ada yang lebih penting dari reputasi mereka untuk kekuatan tingkat atas seperti keluarga Flynn. Jika berita tentang apa yang terjadi hari ini keluar, mereka akan menjadi bahan tertawaan domain spiritual. Ahli waris dari faksi lain juga akan mengejeknya ketika mereka melihatnya. Bakat yang dikembangkan keluarga Flynn kamu benar-benar unik. Dia tidak bisa dipermalukan. Ya, Tuan Flynn. Dua ajudan menyerang dari belakang Tuan Flynn. Mereka datang di samping dua pria berguling dan berusaha menarik mereka. Pada akhirnya, itu tidak berguna. Keduanya dikendalikan oleh vitalitas Damnikes. Damnik adalah tuan mereka sekarang, dan mereka akan melakukan apapun yang dia minta. Bahkan jika ia memerintahkan mereka untuk membunuh Tuan Flynn, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dengan Damnikes have Emperor Vitality, dia bisa mengendalikan tubuh mereka dengan mudah. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya karena akan menyebabkan anomali vitalitas pada orang yang tubuhnya dia serbu, dan kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi orang bodoh. Tuan Flynn, ada yang salah. Apa yang salah? Tuan Flynn bertanya. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Dua pembantu keluarga Flynn yang berguling-guling di tanah meledak beraksi tiba-tiba dan menyerang dua lainnya. Melihat pemandangan seperti itu, Tuan Flynn tidak bisa lagi menekan amarah di hatinya. Pergilah, bunuh dua bajingan itu! 20 anggota keluarga Flynn yang tersisa semuanya bergegas maju. Orang-orang ini bukan pembantu. Mereka keturunan lineal. Karena itu adalah upacara pengorbanan para elf, mereka tentu saja tidak bisa membawa terlalu banyak ajudan. 4 adalah batasnya. Sisa 20 atau lebih orang semua keturunan lineal dari keluarga Flynn yang mendukung Tuan Flynn. Menggunakan kesempatannya untuk datang ke upacara peri, Tuan Flynn membawa beberapa keturunan lineal yang sangat mendukungnya. Terus terang, dia melakukannya untuk membeli popularitas. Lagi pula, Tuan Flynn bukan satu-satunya penerus keluarga Flynn yang mungkin. Penerus lainnya akan bersaing dengannya untuk posisi kepala keluarga. Menjadi pemenang terakhir membutuhkan dukungan dari keturunan lineal lainnya. Lebih dari 20 orang menyerbu ke depan dan akhirnya menahan dua ajudan di bawah kendali Damnik. Damnik bisa menggunakan dua ajudannya untuk melenyapkan keluarga Flynn, menyembunyikan identitasnya dan mempermalukan mereka secara bersamaan. Namun, ia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengambil kembali vitalitasnya. Dengan kekuatan Damnik saat ini, apakah dia masih perlu menyembunyikan identitasnya di domain spiritual? Tidak ada kebutuhan. Tidak peduli seberapa kuat tuan latar belakang Flynn, Damnik dapat dengan mudah menghancurkannya. Dengan kekuatan datang kepercayaan diri. Kedua ajudan yang dikendalikan oleh Damnik pingsan di tempat. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa bangun lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang bodoh. Ini adalah efek samping dari invasi vitalitas ke dalam tubuh. Melihat kedua ajudan yang tidak sadarkan diri itu, Tuan Flynn diliputi amarah. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang bukan tidak dia sadari. Orang bernama Damnik itu pasti telah melakukan sesuatu pada mereka untuk membuat mereka seperti ini. Jika tidak, para pembantunya dipilih dengan ketat. Mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi Tuan Flynn tidak begitu peduli sekarang. Ia harus melampiaskan amarah di hatinya terlebih dahulu. Ia menghentak keras tubuh kedua pria yang tak sadarkan diri itu. Saat dia menginjak mereka, dia berteriak. Bajingan! Sampah! Dia tidak berhenti sampai dia lelah. Anggota keluarga Warren bingung karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Siapapun yang tidak bodoh dapat mengatakan bahwa satu kata dari Damnik menyebabkan semua yang telah terjadi. Scram! Mereka belum pernah mendengar metode yang bisa membuat tuan para pembantu Flynn mendengarkannya, apalagi melihatnya sebelumnya. Melakukan apa yang Damnik lakukan, menyerang tubuh orang lain tanpa peringatan dengan vitalitas seseorang, diam-diam mengendalikan tubuh dan memastikan bahwa dia tidak membunuh. Hanya vitalitas alam kekaisaran dan di atas yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Berapa banyak pejuang Imperial Realm yang ada di seluruh domain spiritual? Itu normal bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bill ingin pergi sekarang. Karena Damnik memiliki cara seperti itu, ia tidak harus sederhana. Ketika para dewa bertempur, para manusia menderita. Dia tidak ingin menjadi orang yang menderita. Berpikir bahwa dia telah melompat keluar untuk berbicara untuk Tuan Flynn, Bill berharap dia bisa menampar dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan? Ikut campur tanpa alasan? Angela, berdiri di belakang Damnik, juga bingung mengapa para pembantu keluarga Flynn mendengarkannya. Damnik menyuruh mereka pergi, dan mereka berdua mematuhinya. Mereka begitu patuh. Setelah Tuan Flynn melampiaskan kemarahannya, dia tidak lagi menganggap Damnik enteng. Sebaliknya, ada jejak keseriusan di matanya. Sebagai penerus tertua keluarga Flynn, dia adalah salah satu pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga. Dia percaya bahwa dia telah melihat sebagian besar dunia. Tapi dia belum pernah melihat cara aneh seperti itu. Nama kamu Damnik?
Tuan Flynn bertanya. Begitu ia mendengar Angela memanggilnya Dominic, ia tahu namanya. Iya nih. Dominic menjawab. Apa yang kamu lakukan pada ajudanku barusan hingga membuat mereka mendengarkanmu dengan patuh? Aku hanya ingin mereka tersesat, dan mereka benar-benar melakukannya. Mereka sangat patuh. Kamu mengajari mereka dengan baik. Keluarga Flynn pantas menjadi keluarga besar. Dominic mengangkat bahu. Hah? Angela tidak bisa menahan tawa. Apa kamu ingin menjadi musuh kami? Tuan Flynn menatap Dominic. Apa? Apakah keluarga Flynn kamu kuat? Tentu saja. Keluarga Flynn kami adalah salah satu kekuatan tingkat atas di domain spiritual. Tidakkah menurutmu kami tangguh? Tuan Flynn berkata dengan bangga. Dominic bertanya penasaran. Oh, salah satu kekuatan tingkat atas di domain spiritual? Apakah ada salah satu dari 5 kaisar di belakang keluarga Flynn? Siapa itu? Darren? Dwight? Diana? Kondisi Atau dua generasi lainnya? muda. Dari 5 kaisar domain spiritual, dia hanya tahu 3 nama ini. Dominic berpikir karena keluarga Flynn adalah salah satu faksi teratas dalam domain spiritual, mereka pasti memiliki pejuang super kuat yang mendukung mereka. Karena 5 kaisar adalah 5 orang terkuat di domain spiritual, salah satu dari mereka pasti berada di belakang keluarga Flynn. Dia tidak tahu. 5 kaisar tidak terlibat dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun. Mereka telah hidup dalam pengasingan, diam-diam melindungi domain spiritual. Kecuali ada perang skala besar yang mengakibatkan perselisihan internal atau sesuatu yang mengancam keselamatan domain spiritual, 5 kaisar tidak akan menunjukkan diri. Mereka sangat sulit dipahami sehingga bahkan pejuang alam prakekaisaran akan merasa sulit untuk melihat sekilas mereka. Oleh karena itu, setiap faksi dengan pejuang prakekaisaran memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka kekuatan tingkat atas di domain spiritual. Dominic, kamu berani memanggil penguasa kekaisaran dengan nama mereka? Kamu pasti sudah bosan hidup. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret aku ke dalamnya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Lord dari Imperial Realm berdiri di belakangku. Ini adalah pelanggaran modal menyalahgunakan nama Lord S. Siapa yang tidak tahu bahwa itu 5 Lord setelah lama menutup diri dari dunia? Mereka hanya muncul ketika ada bahaya atau ketika perang internal pecah. Jika kamu ingin menyabotase aku, kamu setidaknya harus memikirkan sesuatu yang bisa dipercaya. Tuan Flynn memarahi Dominic dengan tegas. Dituduh menyalahgunakan Lord nama kekaisaran bisa menjadi masalah serius. Jika dia dengan santai menjawab dengan tegas, rumor mungkin menyebar ke Lord telinga Imperial Realm. Jika itu terjadi, bahkan keluarga Flynn tidak bisa melindunginya. Apakah itu berarti kamu tidak memiliki petarung kekaisaran di belakangmu? Dalam hal ini, beraninya kamu menyebut keluarga Flynn sebagai faksi teratas di domain spiritual? Jika kamu bahkan tidak memiliki petarung kekaisaran, bagaimana kamu bisa dianggap tingkat atas? Dominic membalas. Dominic, aku pikir kamu hanya main-main dengan aku dengan sengaja. Kamu harus bertanya di sekitar puluhan faksi teratas di domain spiritual dan melihat faksi mana yang memiliki petarung kekaisaran. Kamu telah menyinggung semua orang dengan kata-kata kamu. Apa kamu tidak tahu konsekuensinya? Juga, kamu telah melanggar tabu lain dengan langsung memanggil penguasa alam kekaisaran dengan nama. Domain spiritual tidak akan pernah mentolerir kamu tidak peduli seberapa kuat faksi kamu. Tuan Flynn mengancam dengan senyum dingin. Kata-katanya memungkinkan Dominic untuk memahami struktur umum kekuasaan dalam domain spiritual. Yang terkuat di antara mereka adalah 5 kaisar domain spiritual. Mereka telah memisahkan diri dari dunia fana, berada tinggi di atas massa, dan memiliki status khusus. Mereka tidak berpartisipasi dalam konflik dunia fana, juga tidak memiliki kekuatan sendiri. Berikutnya adalah beberapa lusin faksi tingkat atas, masing-masing didukung oleh pejuang realm prakekaisaran. Dengan kata lain, ada puluhan pejuang alam prakekaisaran di domain spiritual. Sulit untuk mengatakan jumlah pastinya, tetapi mungkin ada ratusan. Setelah semua, beberapa kekuatan tingkat atas memiliki lebih dari 1 pejuang realm prakekaisaran. Di bawah faksi-faksi ini, beberapa kekuatan tingkat kedua dan ketiga memiliki pejuang alam divine. Dominic tidak tahu rincian spesifik. Tapi dia tidak perlu mengerti. Adapun apa yang Tuan Flynn katakan, Dominic tidak peduli bahwa itu dia telah menyinggung puluhan kekuatan teratas di domain spiritual. Jadi bagaimana jika dia telah menyinggung mereka? Jadi bagaimana jika dia tidak? Pejuang alam prakekaisaran tidak penting baginya. Betapapun banyaknya yang datang, dia akan menghancurkan mereka. Mereka tidak berbeda dengan semut. Dominic diam-diam berpikir tentang struktur kekuatan domain spiritual. Kebisuannya membuat Tuan Flynn berpikir bahwa kata-katanya telah berhasil mengancamnya, dan itu membuatnya lebih sombong. Dominic, jika kamu pintar, kamu akan segera berlutut dan mengakui kesalahanmu dan kemudian menyerahkan kemampuanmu untuk mengendalikan tubuh orang lain tanpa suara. Aku dapat membantu kamu menjaga masalah hari ini rahasia dan memungkinkan kamu untuk hidup. Jika tidak, setelah berita menyebar,
kamu akan menjadi musuh publik dari semua kekuatan di domain spiritual. Tidak akan ada tempat bagimu untuk eksis pada waktu itu. Tuan Flynn terus mengancamnya. Dia naksir cara aneh Dominicus mengendalikan tubuh orang lain dengan satu kata. Siapapun yang disuruh Scram akan dengan patuh berbaring di tanah dan berguling pergi. Betapa mengagumkan dan mendominasi itu. Jika dia belajar bagaimana melakukannya, siapapun yang berani meneriakinya di masa depan harus Scram. Dia akan membuat dirinya tak terduga, tetapi dia juga akan mempermalukan musuh-musuhnya, dan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di hadapannya lagi. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tuan ucapan Flynn membuat Angela, putri peri yang berdiri di belakang Dominic, seketika gugup dan khawatir. Meskipun Eliza telah memberitahunya bahwa Dominic tidak sederhana dan memiliki latar belakang yang kuat, jika puluhan faksi dan 5 kaisar domain spiritual memandangnya sebagai musuh, itu tidak akan berguna tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya. Tidak ada yang bisa membantunya, dan tidak ada yang berani membantunya. Dalam kegugupannya, dia tidak sadar menarik lengan baju Dominic S. Dia ingin memberitahunya untuk tidak membiarkan Tuan Flynn membesar-besarkan dan menyebarkan apa yang telah terjadi hari ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Dominic, yang tenggelam dalam pikirannya, ditarik kembali oleh kata-kata Tuan Flynn. Merasakan seseorang menarik pakaiannya dari belakang, ia berbalik menatap Angela. Melihat kekhawatiran di matanya, dia memberinya senyum meyakinkan. Dia menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam melepaskan sedikit vitalitasnya. Angela melihat senyum Dominic. Entah kenapa, sarafnya yang tegang tiba-tiba rileks. Sepertinya senyumnya memberinya rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Tentu saja, itu melibatkan vitalitasnya. Setelah menghiburnya, Dominic menoleh dan menatap Tuan Flynn. Senyumnya yang menenangkan berubah menjadi senyum jijik. Dia mengajukan pertanyaan yang membingungkan Tuan Flynn. Tuan Flynn, kamu tahu siapa yang kamu ancam? Setelah beberapa saat, Tuan Flynn sadar. Arti dari kata-kata Dominic adalah jelas. Dia memiliki identitas dan latar belakang yang unik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya? Namun, Tuan Flynn bingung. Tidak peduli seberapa kuat identitas dan latar belakang Dominic, bagaimana dia bisa lebih kuat dari selusin kekuatan teratas di domain spiritual dan 5 kaisar. Tidak. Tunggu. Tuan Flynn tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah itu? Apakah ada Lord dari Imperial Realm dukungan Dominic? Atau mungkin dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan salah satu dari 5 kaisar domain spiritual. Mungkin Dominic dalam kultivasi pintu tertutup dan jarang muncul di domain spiritual. Dan itulah mengapa dia tidak tahu domain spiritual dan mengajukan pertanyaan akal sehat yang diketahui orang biasa. Maka bisa dimengerti jika berpikir seperti ini. Semakin Tuan Flynn memikirkannya, semakin besar kemungkinan bahwa ini tampaknya menjadi jawabannya. Terutama ketika dia mengancam Dominic dengan puluhan pasukan tingkat atas dan 5 kaisar domain spiritual, Dominic tidak tampak takut. Orang biasa mungkin sudah ketakutan. Beraninya dia memanggil penguasa alam kekaisaran dengan nama. Ditambah dengan Dominic aneh mengendalikan pikiran berarti bahwa ia belum pernah mendengar tentang sebelumnya, semuanya menunjuk Dominic memiliki hubungan dengan Lord dari alam imperial. Apakah aku membuat marah seseorang yang memiliki hubungan luar biasa dengan Lord? Memikirkan hal ini, Tuan Flynn tidak bisa menahan gemetar. Jika seperti dugaannya, bahkan keluarga Flynn di belakangnya akan mengalami malapetaka. Penatua prakekaisaran keluarga Flynn akan dipaksa untuk meminta maaf kepada Dominic secara pribadi. Semakin Tuan Flynn bayangkan, semakin banyak ekspresi yang dia tunjukkan. Dari cibiran, ejekan, penghinaan, dan penghinaan di awal, ekspresinya perlahan berubah menjadi keseriusan, kepanikan, dan bahkan ketakutan. Hanya dalam 1 menit, dia menampilkan berbagai macam ekspresi. Meskipun Dominic berpengalaman dan berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa Tuan Flynn menebak identitasku? Mustahil. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke domain spiritual. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Lalu Tuan Flynn pasti membayangkan identitasnya. Identitas seperti apa yang Tuan Flynn pikir aku harus membuatnya begitu takut? Dominic cukup penasaran. Apakah, Dominic, kau? Siapa sih kamu? Tuan Flynn bertanya dengan suara gemetar. Penampilannya mengejutkan semua orang yang hadir. Ini termasuk keluarga Warren, keturunan lineal dari keluarga Flynn, dan Angela, berdiri di belakang Dominic. Mereka tidak mengerti. Tuan Flynn mengancam Dominic dengan sombong sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba? Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dominic hanya mengajukan satu pertanyaan. Mungkinkah bahwa ia telah menebak identitas Dominic S? Tapi siapa dia untuk menakut-nakuti Tuan Flynn seperti ini? Bukan hanya Dominic penasaran,
tapi yang lain yang hadir juga penasaran. Pada saat yang sama, mereka memandang Dominic berbeda. Melihat bahwa bahkan Tuan Flynn sangat takut, mereka membatu. Bill Warren akhirnya mengerti apa yang baru saja Dominic katakan kepadanya. Dia berpikir tentang bagaimana Dominic akan datang untuk menemukannya nanti untuk menyelesaikan skor. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia berharap bisa memotong lidahnya. Kenapa aku banyak bicara padahal itu bukan urusanku? Dia telah menyinggung orang besar yang bahkan Tuan Flynn tidak mampu menyinggungnya. Hati Angela tenang. Ibuku benar. Dominic pasti luar biasa telah menakuti Tuan Flynn seperti ini. Bukankah kamu sudah menebak identitasku? Apa gunanya bertanya? Dominic bermain bersama dan menjawab. Kamu benar-benar. Tuan Flynn tidak berani menyelesaikan kata-katanya setelah lama gagap. Dia tidak bisa membantu tetapi memperlakukan masalah ini dengan hati-hati ketika melibatkan kaisar kekaisaran. Jika kamu berpikir begitu, biarlah. Dominic tersenyum. Bahkan, dia tidak tahu apa yang Tuan Flynn bicarakan. Tapi jika tebakannya salah, biarlah. Dominic terlalu malas untuk menjelaskan. Bagaimanapun, tidak peduli identitas apa yang Tuan Flynn pikir dia miliki, itu sudah cukup selama dia bisa menjaga Tuan Flynn di bawah kendali. Sebagai pendatang baru, yang terbaik adalah tidak melakukan gerakan apapun. Alasan utamanya adalah dia tidak menahan diri saat menyerang. Dia melumpuhkan atau membunuh lawannya. Paling tidak, lawannya akan terluka parah. Melihat Dominic ekspresi acuh tak acuh, Tuan Flynn berjuang keras dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan membungkuk 90 derajat menjadi busur. Dia berkata dengan hormat kepada Dominic. Salam, Tuan Louis. Aku Gerald Flynn. Aku tidak tahu identitasmu dan menyinggungmu. Tolong murah hati dan maafkan aku. Aku akan mengikuti kepemimpinanmu di masa depan. Meskipun dia belum mengkonfirmasi identitas Dominic, Gerald merasa bahwa dia hampir yakin. Beberapa hal tidak bisa dipalsukan. Misalnya, Dominic acuh tak acuh aura. Bahkan jika dia memunculkan kekuatan tingkat atas dan 5 kaisar domain spiritual untuk mengancam Dominic, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Artinya ia benar-benar tidak peduli. Hanya mereka yang memiliki hubungan luar biasa dengan kaisar kekaisaran dan sering menghubungi mereka yang tidak takut pada mereka. Mereka bahkan mungkin saling mengenal dan sangat akrab satu sama lain. Mengikuti kepemimpinanku? Haha. Dominic mencibir. Kemudian dia melanjutkan. Ingin menjadi pengikut aku? Gerald Flynn, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Ya. Tuan Louis benar. Banyak orang yang mau mengikutimu. Tentu saja, aku tidak memenuhi syarat. Gerald buru-buru setuju. Ia tidak marah karena dihina oleh Dominic. Selama ia bisa mendapatkan Dominic pengampunan, Dominic bahkan bisa memukulinya. Dia berjanji tidak akan melawan. Pada saat ini, Bill tidak bisa lagi menanggung penderitaannya. Bam! Dia berlutut tepat di depan Dominic. Bu. Saat ia bersujud, ia berkata, Tuan Louis, tolong maafkan aku Tuan Louis. Tolong maafkan aku sombong dan tidak mengenali Tuan Louis. Harap murah hati dan biarkan aku hidup. Aku, Bill Warren, tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Louis. Dominic mengabaikan mereka dan menoleh ke Angela, bertanya. Menurutmu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini, Nona Angela? Dominic, lupakan saja, mari kita pergi. Abaikan mereka. Angela berkata dengan lembut. Dia tidak ingin memperburuk keadaan. Ini bukan hal yang baik untuk ras elf. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kata Dominic. Angela, pihak yang bersangkutan, telah mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Selain itu, Gerald Flynn dan Bill Warren juga dengan tulus meminta maaf atas kesalahan mereka. Dominic tidak tertarik dan tidak berminat untuk melanjutkan masalah ini. Mereka tidak membahayakan dirinya ataupun Angela dalam hal apapun. Yang harus ia lakukan adalah memberi mereka pelajaran. Dominic tidak akan membunuh mereka untuk hal sepele seperti itu. Dia bukan orang yang haus darah. Demi Angela, kali ini aku akan mengampuni nyawa kalian. Sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu di hutan peri. Kalau tidak, aku mungkin melampiaskan kemarahanku padamu. Apa kamu mengerti? Dimengerti? Yakinlah, Tuan Louis. Kami akan menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul di depan Tuan Louis. Gerald dan Bill menjawab secara bersamaan. Dominic melihat kedua orang itu dan anggota keluarga Flynn dan Warren di belakang mereka. Dia melontarkan kata lain. Scram! Perintah ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang merasakan apa-apa terakhir kali. Namun, ini sangat berbeda. Kata Scram terdengar di benak semua orang seperti guntur, menyebabkan kerusakan pada pikiran mereka.
Mereka semua memuntahkan seteguk darah secara bersamaan. PVTT! Kemudian mereka mengangkat kepala dan menatap Dominic kaget. Kekuatan yang kuat. Kekuatan kata tunggalnya telah menyebabkan puluhan orang terluka parah. Hanya elit dari berbagai kekuatan yang bisa memasuki hutan elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf. Tapi di depan Dominic, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, Dominic tampak begitu mudah. Sepertinya Gerald Flynn benar. Dominic harus memiliki latar belakang yang kuat. Angela, ayo kita pergi. Dominic meraih tangan Angela dan berjalan ke depan. Selain Dominic, pipi Angela memerah, dan jika dipadukan dengan wajah cantiknya, ia cukup cantik. Gerald dan yang lainnya, yang menghalangi mereka, bergegas ke samping untuk memberi jalan bagi mereka. Hanya ketika Dominic dan Angela menghilang, semua orang bernapas lega. Pada saat terakhir, Dominic menempatkan mereka di bawah terlalu banyak tekanan. Biasanya, mereka merasakan tekanan seperti itu hanya di depan patriark mereka. Gerald diam-diam merasa lega. Untungnya, ia telah menebak identitas Dominic awal dan membuat untuk itu dalam waktu. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan hutan elf. Tidak hanya itu, kemungkinan besar keluarga Flynn akan terlibat juga. Siapa yang mengira seseorang yang terkait erat dengan kaisar kekaisaran akan muncul di hutan elf? Dia harus memberitahu keluarganya tentang berita ini ketika dia kembali, dan mereka harus mengubah sikap mereka terhadap elf. Dengan bantuan Dominic, para elf terikat untuk menjadi salah satu kekuatan yang paling populer di domain spiritual. Dominic dan Angela datang ke ngarai. Pemandangan ilusi membuat Dominic mendesah haru. Dia tidak menyangka ada negeri ajaib seperti itu di hutan elf. Hutan elf juga merupakan kerajaan banyak hewan kecil dan serangga. Begitu Angela tiba, hewan kecil dan serangga yang tak terhitung jumlahnya seperti kupu-kupu mulai mengelilinginya. Jelas, mereka akrab satu sama lain. Setelah sampai di ngarai, Angela tampak telah membebaskan dirinya. Dia benar-benar melupakan ketidakbahagiaan beberapa saat yang lalu dan mulai menari dengan serangga warna-warni. Dominic melihat negeri dongeng yang indah di hadapannya dan peri menari. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Semua orang menyukai hal-hal yang indah, baik orang atau pemandangan. Meski kecantikan ini bukan miliknya, Dominic tetap merasa rileks. Sebenarnya, dia bisa memiliki segalanya di sini jika dia mau. Dengan kekuatannya, apapun yang dia minta, para elf akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Dia bahkan bisa meminta putri peri atau ratu peri. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bisa membawa peri ke puncaknya. Sayangnya, Dominic tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia belum mengetahui urusannya, jadi dia tidak berani membuat masalah lagi. Bagi Dominic, masalah Gerald Flynn hanyalah selingan kecil. Ia tidak mengingatnya. Namun bagi Angela, ini bukan masalah kecil. Setelah keduanya kembali dari ngarai, Angela segera pergi ke kediaman ibunya. Ibu, aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu. Angela menatap Ratu Peri Eliza, yang menundukkan kepalanya. Eliza mengangkat kepalanya menatap Angela. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kebetulan ada yang ingin aku sampaikan juga. Sebaiknya kamu berbicara dulu. Nanti kita bahas masalah aku ya. Jawab Angela. Kalau begitu aku yang akan berbicara lebih dulu. Eliza sangat belak-belakan. Ya, ibu, bicaralah. Aku mendengarkan. Eliza menarik napas dalam-dalam. Angela, kamu adalah putri peri dan wanita peri yang paling luar biasa. Baru-baru ini, banyak penerus kekuatan puncak berada di hutan elf. Aku yakin kamu sangat menyadari mengapa mereka ada di sini. Mereka tidak hanya di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Untuk menghindari masalah, lebih baik jika kamu tidak menemani Dominic keluar. Jika dia ingin pergi ke suatu tempat, kamu dapat menemukan seseorang untuk membawanya, untuk menghindari menarik perhatian para penerus. Akan sulit bagiku untuk menghadapinya. Mendengar hal itu, Angela tidak bisa menahan tawa getir. Dia sudah bertemu dengan beberapa penerus itu. Untungnya, Dominic mampu menekan Tuan Flynn dan tidak menimbulkan konsekuensi serius. Ibu, sudah terlambat bagimu untuk mengingatkanku sekarang. Apa yang kamu maksud? Eliza tidak mengerti. Inilah yang ingin aku diskusikan denganmu. Ketika aku membawa Dominic ke ngarai, kami pertama kali bertemu dengan keluarga Warren, dan kemudian keluarga Flynn datang. Jawab Angela. Keluarga Warren dan keluarga Flynn? Eliza berpikir tentang hal itu. Ketika dia mengingat status kedua keluarga ini di domain spiritual, dia langsung terkejut. Keluarga Warren jauh lebih mudah dihadapi. Tapi keluarga Flynn adalah salah satu faksi teratas yang memiliki pejuang prakekaisaran. Para elf tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Selain itu, keluarga Flynn ramah kepada para elf. Untuk mempertahankan hubungan mereka, para elf akan menawarkan banyak harta setiap tahun. Di antara mereka adalah harta seperti beberapa wanita elf dan life spring.
Akan merepotkan jika pewaris keluarga Flynn datang mencarinya. Kamu bertemu dengan pewaris keluarga Flynn? Eliza melompati keluarga Warren. Menurutnya, dengan adanya keluarga Flynn, dia bisa mengabaikan keluarga Warren. Itu memang kasusnya. Di depan Gerald Flynn, Bill Warren hanya bisa diam. Iya nih. Angela mengangguk. Apa dia mempersulitmu? Iya nih. Tuan Flynn bilang dia menyukaiku dan ingin aku meninggalkan hutan peri bersamanya. Lalu bagaimana? Menekan Eliza. Tentu saja, aku tidak menyetujuinya. Aku adalah putri peri. Bagaimana aku bisa pergi bersamanya? Setelah itu, dia ingin membawaku menemuimu. Dia mengatakan bahwa kamu akan menyetujui permintaannya. Eliza melihat sekeliling tapi tidak melihat Gerald Flynn. Di mana Tuan Flynn? Apa dia menunggu di luar? Cepat ajak dia masuk. Tidak. Tuan Flynn tidak datang. Angela menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang? Apa dia tidak ingin bertemu denganku? Kenapa dia tidak datang? Setelah Eliza selesai bertanya, dia buru-buru menambahkan, tanpa menunggu jawaban Angela. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu menjawab dengan satu-liners? Kamu gadis jahat. Bisakah kamu menceritakan keseluruhan ceritanya? Kecuali orang ini bisa membalas ras bersayap dan memimpin ras elf menuju kemuliaan. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Ibu, jangan tidak sabar. Dengarkan aku pelan-pelan. Melihat betapa panik ibunya, Angela akhirnya langsung ke intinya. Kalau begitu katakan saja. Jangan membuang-buang waktu. Angela tidak lagi bertele-tele. Dia mulai memberitahu Eliza tentang pertemuannya dengan keluarga Warren dan Flynn secara detail. Sejak dia bertemu dengan keluarga Warren yang menghalangi jalannya hingga ketika dia tidak setuju dengan keluarga Flynn yang ingin membawanya pergi. Kemudian Dominic menunjukkan kekuatannya, dan ahli waris keluarga Warren dan Flynn meminta maaf dengan patuh. Namun pada akhirnya, mereka semua terluka parah oleh Dominic. Setelah mendengarkan akun Angela, mata Eliza berbinar. Kekhawatirannya sebelumnya lenyap tanpa jejak. Hal-hal lain tidak lagi penting. Yang terpenting adalah Dominic bisa membuat pewaris Flynn berinisiatif meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa kekuatan di balik Dominic jauh lebih kuat daripada keluarga Flynn. Keluarga Flynn adalah salah satu faksi tingkat atas di domain spiritual. Mereka memiliki Elderhelm Prakekaisaran yang bertanggung jawab. Meskipun mereka bukan yang terkuat di antara faksi-faksi tingkat atas, mereka berhasil masuk ke dalam barisan. Untuk membuat pewaris keluarga seperti itu meminta maaf, kekuatan di belakang Dominic setidaknya bisa menempati peringkat 5 besar atau bahkan 3 besar di domain spiritual. Jika tidak, jika mereka seimbang, Tuan Flynn tidak akan meminta maaf. Dia tidak bisa dipermalukan. Angela, apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Eliza bertanya, wajahnya dipenuhi antisipasi. Iya nih. Ibu, itu benar sekali. Beraninya aku bercanda tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, Tuan Flynn sepertinya sudah menebak identitas Dominic, jadi dia dengan tulus meminta maaf. Jawab Angela. Eliza telah menerima konfirmasi Angela. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Eliza. Dugaan aku benar. Dominic kuat, dan dia juga memiliki dukungan dari kekuatan super. Bahkan Tuan Flynn harus meminta maaf dengan patuh setelah mengetahui identitasnya, membuktikan bahwa kekuatan di balik Dominic jauh lebih kuat daripada keluarga Flynn. Namun, ini adalah hal yang baik untuk ras elf kami. Hal yang sangat baik. Saat dia berbicara, ekspresi bersemangat Eliza terlihat jelas. Melihat betapa senangnya ibunya, Angela mau tidak mau berkata, Ibu, karena Dominic memiliki latar belakang yang kuat, bisakah kita tidak menggunakannya untuk membalas dendam? Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan jika dia tahu? Tidak. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam. Kita tidak bisa menyerah di sini. Selama rencana kita cukup teliti, Dominic tidak akan menemukannya, dan kemudian akan baik-baik saja. Eliza menolak saran Angela tanpa memikirkannya. Eliza bertekad untuk membalas ras elf. Dia berpikir bahwa akan sulit bagi perlombaan untuk membalas dendam di masa depan jika dia melewatkan kesempatan ini. Ras bersayap jauh lebih kuat dari ras elf. Selain itu, ras elf tinggal di tempat yang berdekatan dengan ras bersayap di benua pantai selatan, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk menjadi cukup kuat untuk membalas dendam di bawah hidung ras bersayap. Makanya, Eliza tidak mau melewatkan kesempatan ini. Semakin kuat Dominic S latar belakang adalah, semakin besar kemungkinan dia bisa menghilangkan Winged Race. Tentu saja, relatif berbicara. Pikir Eliza. Setelah niat kita ditemukan oleh Dominic, ras elf bisa sangat baik menjadi musuh kekuatan super lain. Kesempatan dan krisis hidup berdampingan. Tapi aku harus mengambil risiko itu. Ketika dia telah menjadi Ratu Peri, dia telah bersumpah bahwa itu dia akan membalas anggota rasnya yang ditangkap oleh ras bersayap. Seiring berjalannya waktu,
Eliza menemukan meskipun dia telah membantu ras elf untuk diakui oleh semua kekuatan di seluruh domain spiritual, balas dendam masih merupakan tugas yang mustahil. Dominic adalah satu-satunya harapan yang dia lihat selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh tetapi juga latar belakang yang kuat. Selain itu, dia jujur, murah hati, dan lembut. Eliza berpikir bahwa hanya orang seperti dia yang akan membangkitkan rasa keadilan jika dia kebetulan diserang oleh ras bersayap setelah mengetahui sejarah menyedihkan ras elf. Kemudian, dia secara alami akan membantu ras elf membalas dendam. Sebagai Ratu Peri, Eliza melihat orang dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun dia hanya bertemu Dominic sekali, dia kira-kira bisa menyimpulkan kepribadian Dominic dari kata-kata Angela dan dengan demikian dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari dia. Tapi Ibu, tidak ada yang namanya rahasia di dunia ini. Bagaimana jika Dominic tahu? Meskipun dia akan membantu kita membalas dendam pada ras bersayap, kita akan menyinggung kekuatan lain yang bahkan lebih kuat dari mereka. Bukankah itu tidak sebanding dengan lilinnya? Angela mendesak. Angela tidak ingin mengambil keuntungan dari Dominic, karena ia wajib Dominic dan sementara memujanya. Dia juga takut Dominic akan kecewa padanya jika dia tahu tentang niat Eliza. Angela, aku tahu kamu suka Dominic. Dia tidak hanya menyelamatkanmu, tapi dia juga sangat baik padamu. Dan dia luar biasa sendiri. Dia tidak mengudara meskipun dia memiliki latar belakang yang kuat. Aku dapat mengatakan bahwa setiap wanita yang berhubungan dengan pria seperti itu mungkin akan menyukainya. Tapi jangan lupa, kamu adalah putri ras elf, calon Ratu Peri. Kamu dibesarkan oleh ras elf, jadi kamu tidak bisa memihak orang luar. Ucap Eliza serius. Ibu, kamu salah paham. Aku suka Dominic, tapi aku tidak lupa identitasku. Aku takut bahwa Dominic akan tahu bahwa kita telah mengambil keuntungan dari dia, dan ia akan memutus kontak dengan kami sejak saat itu. Aku percaya bahwa tidak peduli siapa itu dan seberapa baik temperamennya, dia akan merasa kesal mengetahui bahwa dia telah dimanfaatkan oleh seseorang yang dia percayai. Pertama-tama, selama rencana kita berjalan dengan baik, Dominic tidak akan mengetahuinya. Kedua, bahkan jika dia tahu, dengan kepribadiannya, dia tidak akan melakukan apapun pada ras elf. Adapun mengakhiri komunikasi kita dengannya. Eliza tiba-tiba berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas melanjutkan. Jadilah itu. Dalam hal apapun, aku akan sudah membalas ras kita dan orang-orang mati. Paling buruk, aku akan menghabiskan sisa hidup aku budak untuk Dominic untuk membalas kebaikannya. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia akan melaksanakan rencana ini untuk memenuhi sumpahnya bahkan jika dia akan menyinggung Dominic. Angela berdiri di sana, merasa sedih. Dia tahu bahwa betapapun kerasnya dia berusaha membujuk ibunya, ibunya tidak akan pernah berubah pikiran. Kerinduan ibunya untuk membalas dendam untuk orang-orangnya yang telah ditangkap oleh Wingdrace terlalu dalam. Itu sangat dalam sehingga dia akan rela menyerahkan segalanya untuk membuat Wingdrace membayar harganya. Jangan khawatir, Angela. Selama kita bisa membalas dendam, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kemudian, aku akan menyerahkan tahta kepadamu dan kemudian mengaku Dominic dan menebusnya. Eliza berkata dengan serius. Ibu, aku tidak mau ini terjadi. Tidak bisakah kita memikirkan cara lain untuk membalas dendam? Angela menangis terseduh-seduh. Dia menangis karena menurut kata-kata ibunya, dia akan kehilangan dua orang yang paling disayanginya setelah balas dendam itu. Salah satunya adalah Dominic, yang telah menyelamatkannya pada saat yang paling putus asa. Yang lainnya adalah ibunya, yang telah membesarkannya dan mengajarinya banyak hal. Mereka adalah orang-orang terpenting dalam hidup Angela. Dia tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Angela, jangan terlalu naif. Jika ada cara lain, aku tidak akan berhati-hati hanya untuk secercah harapan. Selain itu, masih belum diketahui apakah kita akan berhasil dalam rencana ini. Jika Dominic status kekuatan belakangnya tidak setinggi seperti yang kita pikirkan, itu akan menjadi harapan boros untuk membalas dendam. Eliza menghela napas. Ibu, Angela ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus berkata apa. Baik ibu maupun putrinya sangat mengenal satu sama lain dan mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Belakangan, Eliza mulai melakukan persiapan untuk rencana balas dendamnya. Dia ingin membuat waktu dan tempat yang cocok di mana Dominic dan ras bersayap akan bertemu satu sama lain, dengan Angela di sampingnya bercerita tentang perseteruan ras elf dengan ras bersayap. Dia berbicara kepada dirinya sendiri di dalam. Dominic kemudian akan memiliki simpati yang luar biasa untuk ras kita. Dengan ras bersayap menyerang juga, ada kemungkinan tinggi konflik pecah antara ras bersayap dan Dominic. Ketika konflik pecah, hal-hal berikut akan berjalan seperti yang aku harapkan. Setelah mengkonfirmasi bahwa latar belakang Dominic adalah jauh lebih kuat daripada keluarga Flynn, Eliza menjadi lebih percaya diri dalam rencana ini. Angela masih sering menemani Dominic, namun keduanya lebih memilih mengobrol di rumah pohon itu ketimbang keluar. Seminggu kemudian, Eliza mengatakan kepada Angela untuk memimpin Dominic ke tempat yang ditentukan,
yang dekat dengan perbatasan di mana Wing Drace tinggal. Itu juga merupakan tempat yang diberkati untuk tamasya. Setelah cukup lama bergelut dengan hatinya, akhirnya Angela memilih untuk membawa Dominic ke sana. Dia sebenarnya tidak punya pilihan. Dia adalah putri peri, jadi dia harus mengabdikan dirinya pada ras elf. Meskipun beberapa hal bertentangan dengan keinginannya, dia masih harus melakukannya untuk balapan. Angela tiba di rumah pohon tempat Dominic tinggal. "Dominic, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?" Angela bertanya. "Cukup baik. Tak perlu dikatakan, hutan elf ini benar-benar tempat yang bagus. Aku merasa jauh lebih santai di sini," jawab Dominic sambil tersenyum. "Bagus. Jika kamu menyukai tempat ini, kamu bisa tinggal di sini lebih lama." "Belum. Setelah upacara pengorbanan selesai, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan datang ke sini lagi." Dominic berpikir dalam hati bahwa setelah dia menyelesaikan masalah Darren, dia akan kembali ke bumi, menunggu Wenat dan gadis-gadis lain untuk mencapai alam abadi, dan kemudian membawa mereka ke hutan elf. Dia percaya bahwa mereka pasti akan menyukai tempat ini, terutama ngarainya. Dia pikir mereka tidak akan mau pergi bahkan sedetik setelah tiba. "Dominic, datanglah ke hutan elf lagi ketika kamu punya waktu di masa depan." "Kesepakatan." Angela sangat berharap Dominic akan menghiasi hutan elf dengan kehadirannya lagi. Tapi dia juga berpikir dengan sedih. Sayang sekali dia mungkin tidak akan pernah mengunjungi kita lagi begitu dia tahu kita memanfaatkannya. Tentu saja, ini akan menjadi sayang untuk melupakan tempat yang baik. Tapi lain kali, aku tidak akan datang sendirian. Aku ingin tahu apakah Putri Angela masih akan menyambut kita saat itu? Tersenyum Dominic. "Tentu saja, aku mau. Selama kamu bersedia datang, kami akan menyambutmu tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa." Angela buru-buru menjawab. "Itu bagus. Aku takut kita tidak akan diterima dengan hangat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu penyelamatku. Kamu bisa tinggal di hutan elf bersama teman-temanmu selama yang kamu mau." Keduanya mengobrol sebentar sebelum Angela menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya. "Dominic, aku membawamu ke tempat baru yang memiliki pemandangan terbaik di seluruh hutan elf, selain dari ngarai." "Oh, benarkah? Ayo pergi. Aku kebetulan bosan. Ayo pergi dan lihatlah." Setelah tinggal di rumah pohon selama beberapa hari, Dominic juga merasa ingin pergi ke suatu tempat yang baru. Kemudian, ia mengikuti Angela, bergerak dengan kecepatan tinggi menembus hutan elf. Dominic segera menemukan bahwa tujuan mereka kali ini agak jauh. Dengan kecepatan mereka telah menempuh perjalanan selama 4 jam tetapi belum sampai di tempat tujuan. Apalagi Dominic merasa ada yang salah dengan Angela hari ini. Dulu, ketika dia pergi bersamanya, gadis kecil itu akan berceloteh tanpa henti kepadanya. Sementara hari ini, dia tetap diam sepanjang jalan. Jelas, dia sedang memikirkan sesuatu. "Angela, kapan kita akan sampai?" Dominic tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun, Angela tidak merespon sama sekali. "Angela?" Dominic meninggikan suaranya. Masih tidak ada respon. "Baiklah." Kali ini, Dominic yakin Angela memang sedang memikirkan sesuatu. Dengan demikian, dia berbicara sedikit lebih keras dan melepaskan jejak vitalitas. "Putri Angela!" Dia akhirnya berhasil membangkitkannya dari pingsannya. "Ah, Dominic! Apa yang terjadi?" Angela berhenti, berbalik, dan bertanya dengan tatapan kosong. "Tidak ada. Aku hanya bertanya berapa lama kita tiba." Dominic mengangkat bahu. "Coba aku lihat." Angela mulai melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menjawab. "Kami akan segera tiba. Kita sudah setengah jalan. Perjalanan kali ini cukup panjang." Dominic berkata dengan santai. Namun, perkataannya mengejutkan Angela. Dia berpikir bahwa Dominic telah menemukan sesuatu, jadi dia tergagap. "Ya, iya. Kali ini, itu benar-benar jauh. Kalau begitu mari kita bergerak." Oke. Angela berbalik dan bergerak maju dengan cepat sebelum Dominic menjawab. Dia melangkah lebih cepat dari sebelumnya karena takut Dominic akan terus menyelidikinya. Namun, sebagai pejuang realm prasurga kaisar, vitalitas Dominic telah mencapai tingkat 1 dari realm surga kaisar. Dia sudah menjadi petarung teratas dari domain spiritual. Hanya Darren yang baru saja menembus ranah kaisar surga sedikit lebih kuat darinya. Tapi pada saat yang sama, Dominic cloning teknik begitu kuat bahwa itu ia tidak perlu takut Darren sama sekali. Karena itu, bagaimana mungkin Angela bisa menyembunyikan ekspresi mikronya darinya? Keduanya terus maju untuk beberapa waktu, dan Angela masih tidak mengucapkan satu kata pun selama seluruh perjalanan. Dominic tidak berpikir itu ide yang baik untuk terus seperti ini. Dia berpikir bahwa jika ada masalah, itu harus diselesaikan.
Ia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Angela. Dia tidak keberatan membantunya jika dia bisa membantu. Angela, ayo kita cari tempat untuk beristirahat. Dominic menyarankan. Angela mendengar apa yang ia katakan seketika kali ini. Tentu, dia tidak akan keberatan dengan usulan Dominic. Baiklah, ayo kita istirahat di sini. Angela setuju. Dominic mengangguk dan memimpin untuk melayang ke puncak pohon besar setinggi ribuan kaki. Angela kemudian mengikuti. Mereka berdua duduk di dahan di atas pohon. Mereka melihat sekeliling dan melihat sekeliling semuanya diselimuti zamrud dengan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga bisa mendengar berbagai suara burung dan binatang buas. Adapun mengapa mereka tidak memilih untuk maju di langit, itu karena mereka cenderung menjadi sasaran di langit. Meskipun ras elf adalah satu-satunya makhluk cerdas di hutan elf, ada beberapa binatang buas kuat lainnya juga. Orang-orang akan diserang jika mereka secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke wilayah beberapa binatang ini. Oleh karena itu, secara umum, ras elf akan selalu memilih untuk pergi melalui hutan elf di tanah daripada di udara. Itu relatif lebih aman dan lebih mudah bagi orang untuk bersembunyi di tanah jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sementara di udara, mereka dapat dengan mudah mengalami serangan diam-diam. Angela diam duduk di samping Dominic, disibukkan dengan kecemasan. Dominic sangat ingin tahu tentang apa yang bisa mengubah gadis kecil yang lincah dan ceria itu menjadi orang yang pendiam. Dia bertanya-tanya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada ras elf? Itu seharusnya tidak terjadi. Tidak peduli apa, ras elf adalah ras yang menonjol. Selain itu, karena upacara pengorbanan semakin dekat, banyak kekuatan besar di domain spiritual telah mengirim orang-orang mereka. Itu menunjukkan bahwa ras elf memiliki status tinggi dan bisa mendapatkan dukungan dari banyak kekuatan jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka. Dominic tidak bisa memahaminya dan tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia bertanya langsung. Angela, kamu tampaknya berbeda hari ini. Apakah begitu? Dominic, aku merasa aku sama saja seperti sebelumnya. Jawab Angela panik. Dia tahu bahwa Dominic pasti menebak sesuatu dari sikapnya. Dia memiliki hati nurani yang bersalah, jadi dia gugup pasti. Benarkah? Ini jelas menunjukkan di wajah kamu bahwa kamu memiliki sesuatu di pikiran kamu. Dominic terkekeh. Apakah aku? Angela buru-buru mengulurkan tangan untuk mengelus wajahnya. Lalu dia tiba-tiba sadar, meletakkan tangannya, dan tersenyum kecut. Dominic, apakah itu begitu jelas? Iya nih. Ini adalah. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat melihatnya. Dominic mengangguk. Sepertinya aku tidak cocok berperan sebagai penjahat. Senyum getir di wajah Angela semakin terasa. Sepanjang jalan, dia berada dalam dilema. Dia ingin mengakui segalanya kepada Dominic tetapi juga takut merusak rencana ibunya yang telah dipersiapkan dengan matang. Angela benar-benar merasa seolah-olah dia akan pingsan. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus memilih antara rasnya dan penyelamatnya. Dia bertanya-tanya apakah tindakan balas dendam benar-benar sepenting itu. Jika Angela harus mengorbankan dirinya untuk membalas dendam anggota klannya, ia tentu tidak akan ragu sama sekali. Tetapi jika dia memanfaatkan orang yang pernah menyelamatkannya, dia hampir tidak bisa meyakinkan dirinya untuk melakukan hal seperti membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Angela, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memberitahuku. Meskipun aku tidak mengenalmu untuk waktu yang lama, aku sudah menganggapmu sebagai teman yang sangat baik. Dominic berhenti tersenyum dan berkata dengan serius. Menatap Dominic serius terlihat, Angela berjuang keras dengan hati nuraninya. Sebuah suara di dalam memberitahunya. Ini adalah penyelamat kamu. Seharusnya kamu tidak memperlakukannya seperti ini. Sementara suara lainnya angkat bicara. Kamu adalah putri ras elf. Ini adalah tanggung jawab kamu untuk membalas orang-orang kamu. Waktu secara bertahap berlalu. Dominic hanya memandang Angela tanpa mendesaknya. Dia diam-diam menunggu jawabannya. Jika Angela masih menolak untuk memberitahunya, Dominic tidak akan memaksanya. Lagi pula, jika dia tidak ingin memberitahunya, tidak ada gunanya menginterogasinya. Selain itu, Dominic tidak suka mempersulit temannya. Angela berjuang untuk waktu yang lama secara internal, tetapi akhirnya, dia memutuskan untuk menceritakan semuanya Dominic. Dia pikir karena Dominic sudah menyadari sesuatu, dia akan tahu jika mereka melanjutkan rencana mereka. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menolak untuk mengulurkan tangan membantu tetapi juga menjadi bermusuhan dengan ras elf. Kemudian, ras elf tidak hanya akan gagal dalam balas dendam mereka tetapi juga kehilangan teman yang kuat. Angela menganggap bahwa keuntungan tidak akan menebus kerugian. Karena itu, Angela menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata perlahan. Maaf, Dominic. Aku berbohong padamu. Aku membawamu keluar hari ini untuk suatu tujuan. Kamu berbohong? Untuk tujuan apa? Dominic bertanya penasaran.
Angela tidak lagi ragu untuk mengatakan yang sebenarnya setelah dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya, dan dengan demikian, dia menggambarkan rencana ibunya secara rinci. Tentu saja, dia tidak lupa menyebutkan perseteruan darah antara ras elf dan ras bersayap. Hanya setelah 1 jam penuh akhirnya Angela bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Dominic tidak menyela selama proses tetapi mendengarkan dengan cermat narasi Angela. Ketika dia mendengar bahwa itu ras bersayap telah menangkap puluhan ribu elf dan menjualnya dengan harga tinggi kepada para bangsawan di domain spiritual untuk kesenangan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai seorang pemuda terpelajar di bumi, Dominic menganggap apa yang telah dilakukan ras bersayap tidak berbeda dengan pedagang manusia di bumi yang menjual wanita dan anak-anak. Itu semua untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dia memikirkan apa yang dia lihat di TV bahwa keluarga yang tak terhitung jumlahnya hancur karena ini. Karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya atas perbuatan jahat Wingdrace. Dia hanya ingin membunuh mereka. Dominic sangat terkejut bahwa itu ras bersayap telah menjual puluhan ribu wanita ras elf sekaligus. Menurut apa yang dikatakan Angela, ras bersayap dan ras elf adalah tetangga, sehingga jumlah elf wanita yang diam-diam ditangkap oleh ras bersayap jauh lebih tinggi. Ras elf telah lama terganggu oleh penangkapan rahasia ras bersayap. Ras elf tidak bisa mengalahkan ras bersayap, jadi mereka harus berhati-hati. Dominic merenung. Tidak heran Ratu Elaisi bertekad untuk mengorbankan segalanya untuk membalas dendam. Sebagai Ratu Peri, bagaimana dia bisa membiarkan ras yang memiliki perseteruan darah dengan mereka hidup tanpa beban di bawah hidungnya? Selain itu, musuh telah mengejar orang-orangnya sepanjang waktu untuk mendapatkan hadiah. Tidak ada yang bisa menerimanya. Setelah penuturannya, Angela menatap Dominic dengan gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi dia tahu bahwa siapapun yang dimanfaatkan oleh seseorang yang dia percayai seharusnya tidak merasa baik. Angela tidak ingin Dominic pengampunan. Dia hanya berharap dia tidak akan membencinya. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia bayangkan. Dominic tidak segera menanggapi setelah dia mendengar keseluruhan ceritanya. Dia berpikir, ras macam apa ras bersayap itu? Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal tak berperasaan seperti itu? Aku harus berurusan dengan mereka nanti. Kemudian, ia sadar. Dominic sama sekali tidak meragukan kebenaran kata-kata Angela. Dia bisa menyimpulkan dari nada, sikap, dan ekspresinya bahwa dia tidak berbohong. Dengan kata lain, rencana itu semua dirumuskan oleh Ratu Eliza. Angela hanyalah seseorang yang mendengarkan pengaturannya. Dia tidak tahan menggunakan Dominic, jadi dia menceritakan semuanya dalam perjalanan. Dia memang gadis kecil yang polos. Dominic tidak marah karena ditipu atau dimanfaatkan sama sekali. Sebaliknya, dia sangat ingin berurusan dengan Wingdrace sekarang. Dominic sudah menghukum mati Wingdrace di dalam hati karena kejahatan mereka menculik dan memperdagangkan elf wanita. Angela, apa kamu bilang Ratu Peri ingin memanfaatkanku untuk membalas rasmu? Dominic bertanya. Iya nih, itu yang dia maksud. Namun, tolong jangan salahkan dia. Dia datang dengan ide buruk ini karena dia terpojok. Sebagai Ratu Peri, ibu memiliki kesulitannya. Dia sudah berkorban terlalu banyak untuk ras elf. Angela menjelaskan dengan lembut. Aku ingin tahu, bagaimana bisa Ratu Peri begitu yakin bahwa aku bisa melakukannya? Lagi pula, ras elf tidak lemah. Jika kamu tidak bisa membalas dendam, bagaimana aku bisa melakukannya? Ibu bilang pernah bertarung denganmu di dunia spiritual. Kamu adalah pemuda dengan kekuatan jiwa terkuat yang pernah dilihatnya. Kekuatan biasa tidak bisa mengolah orang sepertimu. Hanya kekuatan super teratas yang bisa melakukan itu. Selain itu, Dominic, kamu tidak menakut-nakuti Mr. Flynn begitu buruk bahwa ia akhirnya meminta maaf kepada kamu? Aku menceritakannya pada ibu. Kata Angela dengan rasa bersalah. Kemudian, dia melirik Dominic diam-diam. Melihat ekspresi Dominic tidak berubah, dia menghela nafas lega dan melanjutkan. Tentu saja, ibu tidak yakin 100% bahwa kamu dapat melakukannya, tetapi kamu adalah satu-satunya harapan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun. Dia harus berjudi. Jika dia kalah, dia bersedia menanggung semua konsekuensinya. Oke, aku mengerti. Ayo pergi. Kita sudah lama tertunda. Cepat. Dominic berdiri dan berkata. Sekarang, dia tidak sabar untuk bertemu dengan ras bersayap. Dominic, kemana kita akan pergi? Angela bertanya dengan tatapan kosong. Dia pikir Dominic akan meninggalkannya setelah mengetahui bahwa dia telah dimanfaatkan. Dia tidak tahu mengapa dia menyeretnya bersamanya. Kita mau kemana? Kami secara alami akan ke tempat di mana kamu membawa aku. Bukankah Ratu Peri itu masih menunggu di sana? Jika kita terlambat, rencana akan gagal. Dominic menjawab tanpa basa-basi. Dominic, kamu tidak marah? Angela bertanya gagap, dengan mata besarnya yang indah melebar. Kenapa aku yang marah? Dominic bingung.
Aku bersekongkol dengan ibu untuk membohongimu. Kami bahkan ingin menggunakanmu untuk membalas ras elf. Apa kamu tidak marah soal itu? Aku memang sedang marah. Dominic mengangguk. Ia melanjutkan sebelum Angela sempat bereaksi. Jadi kita harus segera pergi. Aku ingin melampiaskan amarahku pada ras bersayap dan memberitahu mereka bahwa menculik wanita adalah hukuman mati. Dominic berbicara saat aura ganas muncul darinya. Angela hanya menatap Dominic, tertegun. Matanya perlahan-lahan menjadi berkabut. Tak lama kemudian, air mata terus membasahi pipinya. Sampai sekarang, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Dominic? Dominic tidak kesal tentang apa yang telah dilakukan Angela dan Eliza, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk membalas ras elf. Angela merasa dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan seperti itu kepada Dominic sepanjang hidupnya. Dominic, terima kasih. Angela tidak tahu bagaimana mengucapkan ribuan kata di dalam hatinya. Yang bisa dia katakan hanyalah terima kasih. Putri Angela, jangan sebutkan. Kamu tidak tahu bahwa menculik dan menjual wanita adalah kejahatan serius di tanah airku. Adapun orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain demi kepentingan mereka sendiri, aku paling membenci mereka. Sekarang aku tahu perbuatan jahat mereka, aku tidak akan pernah hanya berpangku tangan bahkan jika kamu tidak meminta aku untuk membantu. Dominic berkata serius. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tindakan dari Wingdrace telah sangat melintasi garis Dominic. Bahkan jika dia kebetulan menemukan sesuatu seperti ini, dia akan campur tangan di dalamnya. Belum lagi orang yang telah terganggu oleh hal seperti itu adalah temannya. Mengingat kedekatan hubungan mereka, tidak ada alasan bagi Dominic untuk diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Namun, Angela tidak tahu banyak tentang lingkungan tumbuh Dominic S. Dia juga tidak tahu nilai moral di sana. Domain spiritual yang dia tinggali adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Selama seseorang cukup kuat dan tidak membelot dari domain spiritual atau melakukan kejahatan berat yang akan menarik perhatian lima kaisar, tidak ada orang lain yang akan ikut campur dalam apa yang dilakukan seseorang. Tidak ada yang akan peduli bahkan jika seluruh ras elf harus dimusnahkan, apalagi masalah bahwa itu wanita ras elf ditangkap dan dijual. Kelima kaisar tidak akan campur tangan dalam apapun kecuali ada perang antara dua kekuatan super yang menyebabkan banyak nyawa melayang. Segala sesuatu yang lain tampak tidak penting di mata lima kaisar. Setiap hari di wilayah domain spiritual, banyak pertempuran skala kecil terjadi, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, yang terlalu umum. Oleh karena itu, menurut Angela, Dominic hanya alasan untuk membantunya. Ras elf telah lama diganggu oleh penangkapan rahasia ras bersayap dan juga telah mencari bantuan dari kekuatan lain. Namun, tidak ada kekuatan yang mau membantu karena keuntungan tidak cukup. Bagaimanapun, Wingdrace bukanlah kekuatan kecil yang bisa dengan mudah dihapuskan. Ras bersayap dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan kuat di domain spiritual. Meskipun mereka tidak sekuat kekuatan top itu, tidak akan mudah untuk mengeluarkan mereka jika pejuang prakekaisaran tidak membantu. Selanjutnya, para pejuang prakekaisaran umumnya dalam pelatihan tertutup sepanjang tahun. Mereka jarang keluar, apalagi bertindak sebagai penolong. Dalam sekejap mata, segudang pikiran melintas di benak Angela, termasuk diskriminasi yang telah diderita ras elf selama bertahun-tahun. Tidak ada satu kekuatan pun yang mau berusaha sekuat tenaga untuk membantu ras elf bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, Angela dapat memastikan bahwa Dominic hanya mencoba mencari alasan untuk membantunya. Rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya terhadap Dominic seperti sungai yang bergelombang. Dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang begitu besar setelah Dominic membantu ras elf membalas perseteruan darah mereka. Dominic, tidak peduli apa, kita harus berterima kasih. Kami memanfaatkanmu, tetapi kamu tidak marah dan bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Angela memandang Dominic dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengungkapkan niat Dominic untuk membantu. Dia berpikir bahwa karena Dominic telah membuat alasan untuk membantu, dia secara alami harus mengikuti arus. Jika tidak, tidak akan ada manfaat bagi ras elf. Baiklah, Angela, kamu dipersilakan. Kita adalah teman. Saling membantu dalam kemampuan kita adalah hal yang wajar. Juga, aku benar-benar tidak tahan dengan ras bersayap yang menculik wanita ras elf. Sejauh yang aku ketahui, ini adalah rasa tidak hormat yang ekstrem terhadap kehidupan. Jika kejahatan ras bersayap itu nyata, aku pasti akan menghukum mereka dengan keras. Dominic tampak sangat serius. Dia berpikir persis sama dengan apa yang dia katakan. Jika ras bersayap memang terus diam-diam menangkap dan menjual wanita ras elf, mereka pantas dihukum. Jika orang lain tidak berani menghukum mereka, maka biarkan aku melakukannya. Aku tidak percaya ras bersayap yang lemah dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dominic, jangan khawatir. Aku bersumpah kepada langit bahwa itu aku tidak berbicara satu kata pun yang salah mengenai ras bersayap. Aku juga tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Ras elf kami selalu terganggu oleh ras bersayap sejak keberadaan kami karena kami tinggal berdekatan dengan mereka. Tapi sayangnya,
kekuatan kami lebih rendah dari mereka. Kami benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindarinya untuk mencegah lebih banyak orang ditangkap. Angela berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Selain itu, ras bersayap dapat mencapai skala mereka saat ini sebagian besar karena kita. Harga wanita ras elf di lelang pasar gelap di domain spiritual tinggi. Ras bersayap telah mendapatkan keuntungan yang cukup besar untuk memperkuat diri mereka dengan menangkap cukup banyak elf wanita setiap tahunnya. Setelah berbicara, Angela memperlihatkan ekspresi kesedihan di wajahnya. Ras bersayap semakin kuat dengan menangkap dan menjual wanita ras elf, sementara ras elf tidak berdaya tentang ini. Mereka hanya bisa mengecilkan jangkauan aktivitas mereka. Untungnya, setelah Eliza menjadi ratu peri, dia pergi ke kapas untuk pasukan utama. Secara bertahap, ras elf telah diterima oleh semua kekuatan utama di domain spiritual, yang membuat ras bersayap menahan diri dari tindakan sembrono. Jika tidak, penangkapan beberapa puluh ribu elf wanita pasti tidak akan terjadi hanya sekali. Angela, aku percaya apa yang kamu katakan, atau aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi pada saat ini, ayo cepat pergi. Jangan membuat Ratu Eliza menunggu terlalu lama. Menurut rencananya, dia akan menggunakan elf perempuan untuk memikat ras bersayap dan secara kebetulan biarkan aku menemukan mereka. Jika kita datang terlambat, elf perempuan mungkin tertangkap. Itu akan mengerikan. Dominic mendesak. Ia tentu saja mempercayai Angela. Dominic percaya gadis kecil yang polos tidak akan berbohong. Mendengar kata-kata Dominic, Angela juga menjadi cemas. Menurut rencana ibunya, memang ada batas waktu. Awalnya, mereka memiliki lebih dari cukup waktu, tetapi karena Angela memiliki beban berat di pikirannya sepanjang jalan, mereka telah menyia-nyiakan sebagian waktu. Sekarang, mereka sudah membuang banyak waktu untuk beristirahat di sini. Jadi, jika mereka tidak berangkat sekarang, mereka mungkin tidak dapat datang tepat waktu. Hal-hal akan merepotkan jika ras bersayap berhasil menangkap wanita ras elf yang digunakan sebagai umpan. Oke. Dominic, terima kasih atas kepercayaanmu. Ayo kita pergi sekarang. Angela, kita sudah membuang cukup banyak waktu. Tolong tunjuk ke suatu arah. Aku akan langsung mengantarmu ke sana. Itu akan lebih cepat. Baiklah. Tujuan kita ada di sebelah sana. Angela menunjuk ke arah depan sebelah kanan. Dominic juga berhenti berbicara. Ia meraih tangan Angela, dan mereka berdua menghilang seketika. Kemudian, ia maju dengan kecepatan tinggi ke arah yang ditunjukkan Angela.